dengan beberapa materi mengenai statistik obstetrik. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari statistik obstetrik. Selanjutnya, mengenai hal-hal yang meliputi statistik obstetrik. Pengertian dari statistik obstetrik. Obstetri atau midwifery merupakan cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan persalinan, mulai dari hal-hal yang mendahulunya dan gejala-gejala sisanya. Obstetri terutama membahas tentang fenomena dan tata laksanaan kehamilan, persalinan, puerperium baik pada keadaan normal maupun abnormal. Tujuan obstetri yaitu agar supaya setiap kehamilan yang diharapkan dan berpuncak pada ibu dan bayi yang sehat, juga berusaha keras mengecilkan jumlah kematian wanita dan bayi sebagai akibat proses reproduksi atau jumlah kecacatan fisik, intelektual, dan emosional yang diakibatkannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hal-hal yang meliputi atau yang terdapat di dalam statistik vital obstetrik. Yang pertama adalah kelahiran. Kelahiran dapat diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau kelompok. Kelahiran adalah ekspulsi atau ekstrasi lengkap seorang janin dari ibu tanpa memperhatikan apakah tali pusatnya terpotong atau plasentanya masih berhubungan. Berat badan lahir normal adalah sama atau lebih 500 gram. Panjang badan lahir normal adalah sama atau lebih 25 cm dan usia kehamilan sama atau lebih 20 minggu. Nah, dari kelahiran inilah yang nantinya akan mempengaruhi jumlah penduduk, karena dengan adanya kelahiran, jumlah penduduk pun bertambah. Faktor yang mempengaruhi kelahiran diantaranya usia perkawinan pertama, program KB, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Yang kedua adalah angka kelahiran. Angka kelahiran adalah frekuensi kelahiran hidup dalam suatu populasi dan jumlah kelahiran per 1000 penduduk. Salah satu penyebab tingginya angka kelahiran di Indonesia adalah rendahnya jumlah akseptor KB di kalangan laki-laki yang hanya 4,4% dibanding perempuan usia subur atau PUS yang telah menjadi akseptor KB mencapai 61,9%. Data ini diambil pada tanggal 24 September tahun 2020. Nah, berikut ini cara mengatasi tingginya angka kelahiran. Yang pertama, pemerintah harus membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah. Yang kedua, menekankan pertumbuhan penduduk dengan program KB. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran. Yang pertama itu tingkat aborsi, kemakmuran secara ekonomi, tingkat angka kematian bayi, dan tingkat angka usia pernikahan. Yang ketiga, angka fertilitas atau kelahiran. Angka fertilitas adalah jumlah kelahiran hidup per 1000 populasi wanita usia 15-44 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilisasi. Yang pertama, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi. Yang keempat yaitu kelahiran hidup. Tanda utama kelahiran hidup adalah neonatus dapat bernapas. Tanda-tanda kehidupan lainnya meliputi denyut jantung dan gerakan spontan yang jelas dari otot volunteer. Yang kelima, lahir mati atau stillbirth. Lahir mati ditandai oleh tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan pada saat atau setelah kelahiran. Penyebab terjadinya stillbirth yang pertama adalah cacat lahir dengan atau tanpa kelainan kromosom. Yang kedua, masalah dengan tali pusar. Yang ketiga, masalah pada plasenta. Yang keempat, kondisi kesehatan ibu. Yang kelima, infeksi selama kehamilan yang dapat mempengaruhi ibu, bayi, dan plasenta. Hal-hal yang dapat meningkatkan risiko stillbirth. Yang pertama, pernah mengalami kejadian bayi lahir mati, kehamilan bayi kembar atau lebih, usia saat hamil, berat badan, merokok, minum alkohol, dan obat-obatan. Kematian neonatal. Kematian neonatal terdiri atas kematian neonatal dini dan kematian neonatal lanjut. Kematian neonatal dini adalah kematian seorang bayi yang hidup dalam 7 hari setelah kelahiran. Kematian neonatal lanjut adalah kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup lebih 7 hari sampai kurang 29 hari. Penyebab kematian neonatal adalah yang pertama, asfiksia. Asfiksia adalah interupsi pertukaran gas baik di plasenta maupun paru yang mengakibatkan hibernasi, hipoksemia, dan asidosis. Yang kedua, BBLR atau bayi berat lahir rendah. Yang ketiga yaitu trauma kelahiran.
Angka lahir mati dan angka kematian janin. Angka lahir mati dan angka kematian janin adalah jumlah bayi yang dilahirkan mati per 1000 bayi yang lahir. Penyebab dari bayi lahir mati dan kematian janin adalah asfiksia. Asfiksia ini biasa disebut dengan kondisi saat bayi kekurangan oksigen sebelum atau selama kelahiran, infeksi, atau banyak hal yang memicu terjadinya infeksi pada bayi yang baru lahir, yaitu sepsis, pneumonia, tetanus, dan diare. Yang terakhir adalah berat badan lahir rendah atau BBLR. Cara pencegahan bayi lahir mati dan kematian janin adalah dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada ibu dan bayi. Ibu juga wajib menjaga pola makan dan kebutuhan gizi saat dan selama kehamilan. Penyebab kematian neonatal karena berbagai hal yang saling berkaitan antara sebab medis, faktor sosial, dan kegagalan berbagai sistem yang banyak dipengaruhi oleh budaya. Angka kematian perinatal. Angka kematian perinatal adalah jumlah bayi lahir mati ditambah kematian neonatal per 1000 kelahiran total. Penyebab kematian neonatal adalah asfiksia, BBLR, dan infeksi. Berat badan lahir rendah atau BBLR adalah berat badan lahir kurang dari 2.500 gram. Penyebab bayi BBLR adalah terlahir dari ibu yang memiliki masalah kesehatan selama kehamilan, misalnya tekanan darah tinggi atau kekurangan gizi, infeksi selama kehamilan, kehamilan bayi kembar, adanya kelainan genetik, usia ibu saat hamil kurang dari 17 tahun atau lebih 35 tahun. Cara merawat bayi dengan BBLR. Yang pertama, memberikan ASI sesuai jadwal. Yang kedua, bersentuhan langsung dengan bayi. Yang ketiga, menemani bayi tidur. Yang keempat, memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang kelima, melengkapi imunisasi bayi. Yang keenam, jangan merasa segan untuk mencari bantuan. Yang ketujuh, meluangkan waktu lebih banyak bersama bayi. Selanjutnya, bayi cukup bulan atau term infant. Bayi cukup bulan adalah bayi yang dilahirkan dengan usia kehamilan 37-42 minggu atau 260-294 hari. Bayi cukup bulan ketika lahir akan memiliki tanda-tanda seperti berikut. Berat badan akan meningkat, sering menangis, banyak tidur, tenang saat mendengar suara ibu, dan tertarik dengan hal-hal di sekitarnya. Bayi kurang bulan atau bayi prematur adalah bayi yang dilahirkan dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Penyebab bayi prematur adalah merokok saat hamil, mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang saat hamil, kelebihan dan kekurangan asupan nutrisi yang tidak tepat baik sebelum dan selama kehamilan. Cara pencegahan bayi lahir prematur adalah dengan olahraga dan konsultasi rutin. Ibu menerapkan gaya hidup yang sehat, kontrol berat badan dan hindari aktivitas berat, kelola penyakit dan cegah infeksi. Bayi lewat bulan atau postterm adalah bayi yang dilahirkan dengan usia kehamilan lebih dari 42 minggu. Penyebab bayi lewat bulan adalah masalah pada plasenta dan janin. Ibu hamil yang mengalami obesitas. Resiko melahirkan bayi lewat bulan adalah kekurangan oksigen, pertumbuhan melambat atau bahkan berhenti, sulit melewati jalan lahir, berkurangnya jumlah air ketuban, bayi menelan dan menghirup tinja pertamanya. Selanjutnya, abortus. Abortus adalah pengambilan atau pengeluaran janin atau embrio dari uterus selama paruh pertama masa kehamilan 20 minggu atau kurang. Berat badan lahir kurang dari 500 gram. Panjang badan lahir 20 cm atau kurang. Penyebab dari abortus adalah adanya masalah plasenta dan janin tidak berkembang dengan sempurna di dalam rahim. Penyebab abortus adalah dengan menerapkan pola makan sehat dengan gizi seimbang, menjaga berat badan normal, tidak merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan menyalahgunakan nafsa. Kematian ibu langsung atau direct maternal death disebabkan komplikasi obstetri dari kehamilan, persalinan, atau puerperium dan akibat intervensi, kelahiran, dan terapi tidak tepat. Kematian ibu tak langsung atau indirect maternal death disebabkan oleh penyakit yang timbul selama kehamilan, persalinan atau puerperium dan diberatkan oleh adaptasi fisiologi ibu terhadap kematian ibu karena komplikasi stenosis mitral. Kematian non-maternal disebabkan oleh kecelakaan atau faktor kebetulan yang sama sekali tidak berhubungan dengan kehamilan.
Angka kematian ibu atau mortalitas ibu atau maternal death rate atau maternal mortality adalah jumlah kematian ibu akibat proses reproduktif per 1000 kelahiran hidup. Sebab-sebab kematian ibu. Yang pertama, perdarahan. Perdarahan yang dapat menyebabkan kematian ibu terdiri atas perdarahan postpartum, perdarahan berkaitan abortus, perdarahan akibat lokasi plasenta abnormal atau ablasio plasenta atau plasenta previa dan absumpsio plasenta, dan perdarahan karena ruptur uteri. Yang kedua, hipertensi. Hipertensi yang dapat menyebabkan kematian ibu terdiri atas hipertensi yang diinduksi kehamilan dan hipertensi yang diperberat kehamilan disertai dengan edema dan proteinuria atau preeklamsia. Pada kasus berat disertai kejang-kejang dan koma atau eklamsia. Infeksi nipas atau infeksi panggul postpartum biasanya dimulai oleh infeksi uterus atau parametrium, tetapi kadang-kadang meluas dan menyebabkan thrombophlebotitis dan bakterimia. Alasan menurunnya angka kematian ibu. Yang pertama, melakukan transfusi darah, antimikroba, pemeliharaan cairan elektrolit, keseimbangan asam basa pada komplikasi-komplikasi serius. Kematian reproduktif adalah kematian akibat kehamilan. Kematian perinatal dan kematian neonatus yang terbanyak adalah berat badan lahir rendah atau BBLR, malformasi kongenital, cedera susunan saraf pusat akibat hipoksia in utero,